Saya bukan karena berasal dari partai yang menjadi pendukung pemerintah, bukan, tetapi bisa dibuktikan. Ini saya disclaimer dulu. Saya sudah menulis tulisan berjudul Beri Makan Lalu Pendidikan. Itu tahun 2023, bisa dicek di Google, sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Maka ini orang-orang kota yang menurut saya secara ekonomi menengah ke atas mesti melakukan kritik yang tajam pada program MBG ini, karena di lapangan pelaksanaannya belum bagus. Tetapi jangan sampai program MBG ini berhenti, karena 80% masyarakat Indonesia masih memerlukan makan makanan yang bergizi. Jangankan kita, Jepang aja itu melakukannya sejak tahun 1940-an, itu sudah memberikan makan makanan yang bergizi. Maka kualitas sumber daya manusia berbeda dengan kita. Mereka memiliki kualitas sumber daya manusia yang bagus karena pemerintahnya memang punya kepedulian di situ. Saya karena pendidik, mengajar sejak kelas 5 SD, ngajar ngaji, kemudian ngajar di kampus, ngajar di Pasca Sarjana Ilmu Politik UI, ngajar di perguruan tinggi swasta juga, bikin perguruan tinggi swasta, bisa membedakan betul kualitas sumber daya di perguruan tinggi itu. Maka kemudian memiliki kesadaran baru, bikin sekolah. Saya kemudian melakukan riset bahwa anak-anak yang IQ-nya tinggi mudah diajari. Anak-anak yang IQ-nya rendah sangat sulit diajari. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti kalau punya anak banyak bisa membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau tidak percaya, ukur IQ-nya. Nah, kemudian saya mencatat betul anak-anak yang IQ-nya tinggi rata-rata berasal dari keluarga yang secara ekonomi cukup, sehingga bisa memberikan gizi yang cukup. Memang ada anak-anak dari keluarga yang bukan berasal dari ekonomi menengah ke atas, tapi jumlahnya sangat kecil. Jumlahnya tidak lebih, kalau dibuka catatan itu, tidak lebih dari 5%. Anak-anak yang tidak makan daging, anak-anak yang akses pada gizi seimbangnya tadi kurang, mereka akhirnya tertinggal. Karena tadi otaknya tidak mengalami tumbuh kembang dengan baik. Maka kita sebagai orang kota, kalau saya orang desa, asli saya orang desa, kemudian tinggal di kota, membandingkan kalau di kota memang mungkin sudah tidak memerlukan ini, maka kritiknya adalah kritik terhadap pelaksanaan program MBG ini agar dilaksanakan dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu punya kewajiban, kalau sampai makanan yang disebut dengan makanan bergizi gratis itu tidak sesuai dengan speknya, maka kita semua punya kewajiban untuk mengkritik. Tetapi kita juga harus memiliki kesadaran bahwa memang makanan itu diperlukan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita itu maksudnya bukan anak kita sendiri, tetapi anak-anak orang-orang